Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Fitri Herunisa dari kelas C Gizi. Di sini saya akan memaparkan jurnal saya tentang gizi buruk yang berjudul Vitamin D sebagai terapi potensial anak gizi buruk. Adapun topik pembahasan jurnal saya yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, ketiga metode, dan keempat hasil, dan kelima pembahasan, dan keenam kesimpulan. Nah, gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu keadaan kekurangan energi dan protein berat dengan gejala klinis kwashiorkor, marasmus, atau marasmis kwashiorkor akibat ketidakseimbangan antara ambilan makanan dengan kebutuhan gizi. Nah, bisa kita lihat dari gambar yang pertama, marasmus. Gizi buruk marasmus ini memiliki ciri anak yang sangat kurus, wajah tua, cengeng, kulit keriput, dan perut cekung. Dan yang kedua, kwashiorkor memiliki ciri adanya edema di seluruh tubuh, terutama bagian ekstremitas, wajah sembab, mata sayu, rambut tipis, kemerahan seperti jagung, dan otot yang mengecil. Dan yang ketiga, sedangkan marasmis kwashiorkor adalah gabungan beberapa tanda marasmus dan kwashiorkor dengan gejala edema yang tidak menonjol. Nah, adapun literatur review ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pemberian vitamin D dalam memperbaiki tampilan klinis anak gizi buruk. Nah, penelusuran pemilihan artikel sumber pustaka dilakukan dengan melakukan peninjauan pada judul dan abstrak, yaitu yang membahas tentang pengaruh pemberian vitamin D dalam membantu meningkatkan berat badan termasuk anak dengan status gizi buruk. Nah, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian suplemen kalsium dan kolekalsiferol memiliki efek kecil pada pencegahan penambahan berat badan, yang dimana diamati terutama pada wanita yang melakukan asupan kalsium yang tidak memadai. Hal ini terjadi sebab vitamin D berperan dalam regulasi metabolisme lemak seperti lipogenesis, lipolisis, adipogenesis, dan transkripsi adiposit. Sehingga pemberian vitamin larut lemak seperti vitamin D diduga berperan dalam peningkatan berat badan. Nah, adapun pembahasan dari jurnal saya yang seperti status gizi anak. Status gizi adalah ukuran kondisi tubuh yang dilihat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Status gizi sangat ditentukan oleh ketersediaan zat gizi di tingkat sel yang dipengaruhi oleh kebutuhan, penyerapan, dan penggunaan zat-zat tersebut. Vitamin D membantu anak gizi buruk. Anak-anak yang mengalami gizi buruk sering dikaitkan dengan defisiensi vitamin D berat, sebab vitamin D dapat memengaruhi regulasi kalsium. Vitamin D dosis tinggi juga menunjukkan pengaruh positif bagi anak-anak yang memiliki gangguan perkembangan motorik, bahasa, dan gangguan lainnya, termasuk kesulitan belajar berjalan dan berbicara. Metabolisme vitamin D. Tubuh kita memperoleh vitamin D dengan dua cara berbeda, yaitu bersumber dari sintesis langsung di epidermis kulit setelah paparan sinar ultraviolet dan bersumber dari asupan makanan. Terdapat lebih dari 50 jenis metabolit vitamin D dengan jenis utamanya adalah vitamin D3 atau cholecalciferol dan D2 ergosalciferol. Kedua jenis vitamin D ini menjalani hidroksilasi di hati untuk disimpan menjadi 25 hidroksi vitamin D salsidiol atau salsifediol. Nah, kesimpulannya adalah gizi buruk atau malnutrisi adalah keadaan di mana tubuh tidak mendapat asupan gizi cukup, terutama energi dan protein, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara ambilan makanan dan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan. Gejala klinis ini dari gizi buruk terbagi atas kwashiorkor, marasmus, atau marasmi kwashiorkor.
keadaan malnutrisi berat mungkin dikaitkan dengan adanya defisiensi vitamin D karena tipisnya jaringan adiposa, di mana jaringan ini merupakan tempat penyimpanan metabolit aktif vitamin D, yaitu bentuk 25 hidroksi vitamin D. Pemberian vitamin D ini juga memiliki dosis tinggi sebanyak 200.000 IU atau international unit. Bisa sangat membantu meningkatkan berat badan untuk tinggi atau panjang skor anak-anak malnutrisi berat. Baik, itulah pemaparan dari jurnal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.